Pemirsa, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Orang-orang yang sakit, yang di hatinya ada penyakit, tidak akan bisa menerima ayat-ayat Allah dengan baik. Bahkan mungkin dia akan semakin sakit hatinya ketika mendengar ayat-ayat Allah. Apa yang dimaksud dengan ayat ini tentunya akan disampaikan langsung Bapak. Orangnya Pak, silakan Pak, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Allah sebenarnya tidak langsung mengabaikan orang-orang yang tidak mau menerima itu. Allah memberi aneka peringatan. Allah memberi aneka contoh. Agar mereka mau kembali, mereka mau sadar. Ayat berikut ini menyatakan, Ala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain. Tidakkah mereka menyadari bahwa mereka itu diberi cobaan, diberi ujian setiap tahun sekali atau 2 kali. Kita semua begitu. Ada saja ujian, boleh jadi ujian, boleh jadi bencana. Itu salah satu tujuannya adalah menyadarkan manusia. Penyakit itu salah satu tujuannya ingat kembali kepada Tuhan. Nah, mereka itu firman Allah tidakkah menyadari, tidakkah memperhatikan bahwa setiap tahun minimal ada sekali atau 2 kali. Bisa juga Anda, kalau saya berkata sekali atau 2 kali, bisa juga kita fahami sekali 2 kali itu dalam arti beberapa kali. Tergantung. Tidakkah mereka itu menyadari, melihat bahwa mereka itu senantiasa diberi cobaan, diberi ujian, diberi peringatan setiap tahun sekali atau 2 kali. Namun summa, ini dalam bahasa Arab summa itu kan artinya kemudian tetapi ada jarak waktu ya. Nah, kemudian setelah waktu yang lama pun mereka enggan bertobat. Bahkan walahum yadzakkarun, bahkan enggan mengingat atau menarik pelajaran. Jadi di sini kalau kita mau cari-cari yang salah siapa nih? Saya sendiri. Sudah diberi tuntunan ini begini, ini begini, ini begini, enggan menerima. Dikasih peringatan, dikasih ini, masih enggan bertobat, bahkan enggan menarik pelajaran. Itu baru kembali lagi ayat kita berbicara. Idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd. Nah, ini tadi saya katakan masyarakat Arab itu paling faham tentang keindahan Al-Qur'an. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Sayyidina Abu Bakar itu diberi perlindungan, kebebasan untuk menganut agama Islam karena memang beliau tokoh sebelumnya, tapi dengan syarat jangan baca Quran di depan umum karena mempengaruhi jiwa. Nah, orang-orang musyrik, tokoh-tokoh musyrik ini menyadari ini indah sekali, dia tahu keindahannya, maka mereka sembunyi-sembunyi pergi mendengar bacaan. Ini ayat. Jadi ada yang sembunyi-sembunyi, dia ke sana, ada temannya yang lain datang, loh kok kamu di sini? Kok kamu di sini? Maka mereka berkata, wa idza ma unzilat suratun, kalau ada surah, kumpulan ayat-ayat yang turun, sebagian mereka melihat kepada temannya yang lain, hal yarakum min ahad, adakah seseorang yang lihat kamu dengar-dengar ini? Karena kalau mereka menampakkan kepada masyarakat umum bahwa mereka terpesona, mereka ini bisa menjadi daya tarik yang lain untuk memahami Al-Quran, untuk mempelajari. Summan sarafu, lalu setelah kalau masing-masing tidak ada, oke deh, masing-masing kita jalan sendiri, jangan kita bersama-sama. Summan sarafu sarafallahu qulubahum, Allah membiarkan hati mereka juga berpaling. Bi annahum qaumun la yafqahun, itu disebabkan kita lihat karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau mengetahui secara mendalam. Mau ambil kulitnya saja. Itu kan dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' kan itu bisa berarti continuous, secara terus menerus, bisa juga berarti mau. Fulanun yunjid
dia mau ke Najd, itu dalam bahasa Arab. Yafqahun, mereka itu tidak mau untuk memahami secara mendalam. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Nah, melihat sikap mereka seperti ini, Allah tidak mau memaksa orang. Nabi pun tidak mau memaksa, diperingatkan itu. Maka Allah berfirman kepada semua manusia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saya tadinya merenung tentang ayat ini. Saya lihat begini, ada perbedaan antara laqad ja'akum dengan walladzi ba'atsa fil ummiyin. Ba'atsa itu berarti mengutus. Allah mengutus kepada masyarakat ummiyin. Yang berperanan di situ siapa? Allah yang mengutus. Di sini Al-Quran melukiskan Nabi bahwa bukan datang kepada. Telah datang kepada kamu, bukan itu. Telah mendatangimu untuk memberi gambaran bahwa tidak ada jarak antara Nabi dengan mereka. Karena kalau dia berkata ilah kan ada jarak ya. Telah datang kepada kamu. Tidak. Ini ayat berkata telah mendatangimu. Seakan-akan Nabi itu tidak memasang jarak antara beliau dengan masyarakatnya. Dan dia sendiri yang aktif datang. Sebelum dia menjadi Rasul, dia sudah aktif dalam masyarakat. Nah, dia itu berarti ada potensi dalam diri Nabi yang begitu besar untuk dapat berinteraksi dan memberikan tuntunan kepada masyarakat. Potensi inilah yang dilihat oleh Allah yang menjadikan beliau diangkat menjadi Rasul. Laqad ja'akum rasulun. Baru dia katakan min anfusikum. Rasul itu dari diri kamu sendiri. Dia bagian dari kamu. Kalau beliau bagian dari kamu, pasti dia mengenal kamu. Dan mestinya kamu mengenal dia, karena dia bagian dari kamu. Dia mengetahui detak-detik jiwa kamu. Itu anfus. Itu sebabnya dalam kehidupan suami istri Allah berfirman, apa itu? Ja'alakum min anfusikum azwaja. Dia jadikan dari diri kamu pasangan kamu. Supaya pasangan ini menyatu dengan pasangannya sehingga mengetahui, merasakan detak-detik jantungnya, merasakan penderitaannya, merasakan kegembiraannya. Rasul, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata ja'a, kita bicara lagi ini bahasa Arab ya. Ja'a itu kan fi'il madhi ya. Kata kerja masa lampau. Oke, past tense. Itu menunjukkan sudah lama datangnya. Sudah berlalu kedatangan itu. Nah, ini isyarat bahwa kalau beliau sudah lama, sudah datang, itu berarti tidak lama lagi akan pergi. Karena yang datang pasti pergi. Itu sebabnya ada ulama berkata ini akhir ayat yang turun dalam Al-Quran. Ini akhir. Walaupun pendapat itu tidak didukung oleh banyak ulama, tetapi mereka semua sepakat mengatakan ini salah satu ayat yang terakhir turun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saya kira kita lanjutkan nanti. Oke. Pemirsa, Pak Qurais akan melanjutkan kembali uraiannya. Setelah yang satu ini tetaplah di Tafsir Al-Misbah.